Nah, ini salah satu karikatur yang menceritakan prasejarahnya tembakau. Bahwa tembakau dulu ditemukan di daerah Amerika Tengah sana. Sukunya suku Indian, masyarakatnya masyarakat Maya ini. Beruntunglah Jember dinobatkan oleh Belanda tempo dulu, dikenal dengan perempuan-perempuan tangguh di balik tembakau itu Jember. Wes. Nah, itu yang menjadikan budaya masyarakat Jember menurut saya giat bekerja, pekerjanya tangguh, nggak tahu siang, sore, bahkan tengah malam pun Ulet sekali ya. itu Jember dikenal karena ketangguhannya itu. Ini limbah daun tembakau. Limbah daun tembakau. Jadi tembakau kering ini diproses dengan proses distilasi, muncullah asiri daun tembakau ini. Yang tentunya asiri itu bisa jadi parfum. Serius Pak, ini parfum? Iya, ini parfum daun tembakau. Cak Londo bisa gimana aromatiknya, bisa jadi asap cair sebagai pengawet kayu. Ini parfum dari daun tembakau. Museum Tembakau Jember hadir sebagai ruang edukasi yang merekam perjalanan tembakau dari masa ke masa, dari sejarah perkebunan hingga perannya dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Jember. Jember dikenal banyak orang sebagai kota tembakau. Bukan sekedar komoditas, melainkan sejarah panjang yang membentuk wajah daerah ini. Saya Cak Londo, dan di Usir San Journey kali ini, saya akan mengajak Anda masuk ke sebuah ruang yang menyimpan cerita itu semua. Museum Tembakau Jember. Sampailah saya berada tepat di Museum Tembakau. Dan yang membuat saya bangga tentang Jember, karena Museum Tembakau ini hanya ada satu di dunia. Hanya ada satu di dunia dan tepatnya di Indonesia, tepatnya di Kabupaten Jember. Ini merupakan salah satu kebanggaan saya sebagai orang Jember mempunyai Museum Tembakau. Kita datang sudah langsung disambut dengan daun tembakau karena saya memasuki Museum Tembakau. Setiap jenis tembakau memiliki karakter berbeda. Aroma, warna, hingga cara pengolahannya menentukan nilai dan kegunaannya. Selamat pagi. Pak Sunito lagi. Iya, aduh, luar biasa sahabat lama saya. Waduh. Gimana nih kabar nih? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah mau berkunjung di Museum Tembakau ini. Ini suatu kebanggaan bagi saya sebagai orang Jember dan Anda juga pastinya, bahwa kita punya sesuatu yang luar biasa dan hanya ada satu di dunia. Museum Tembakau. Luar biasa. Nah, saya cuma pengen tahu, Pak. Nggak cuma hanya sekedar ke sini, ya pengen tahu. Super. Siap. Ini nanti jenengan yang akan menemani. Siap, saya akan yang memandu museum nih. Saya ditunjuk sebagai pemandu museum di sini. Nah, ditunjuk sebagai kurator museum di sini, sehingga paling enggak saya akan membantu apa yang menjadi pertanyaan Cak Londo di Museum Tembakau. Jadi tembakau tidak hanya sekedar rokok, tetapi ada cerita, ada sejarah panjang, dan di Museum Tembakau ini kita akan bisa mengetahui seluk-beluk tentang tembakau itu sendiri dan pastinya dengan sahabat kita sekarang, Pak Sunito. Terima kasih. Di Museum Tembakau ini ada beberapa koleksi ya, koleksi mulai cerita tentang prasejarah tembakau, sejarah tembakau di Indonesia,
termasuk sejarah tembakau di Jember. Oke. Nah, ini salah satu karikatur yang menceritakan prasejarahnya tembakau, bahwa tembakau dulu ditemukan di daerah Amerika Tengah sana. Sukunya suku Indian, masyarakatnya masyarakat Maya ini. Oke. Seperti itu. Mulai pertama ini ya, Mulai Pak, pertama ya. ini. Kemudian Ya, baru dipopulerkan oleh seorang saudagar kondang yang bernama Columbus. Tembakau oleh masyarakat Maya ini dulu dianggapnya sebagai daun suci. ya, Karena oleh masyarakat pedalaman tempo dulu dengan mengasap tembakau ini dibuat acara ritual-ritual oleh masyarakat Oke, itu. berarti tembakau itu hanya dipakai untuk upacara-upacara tertentu, nggak asal gitu ya? Iya, waktu itu seperti itu. Begitu sucinya sebuah tembakau. gitu Sebuah ya? tembakau. Nah, itulah Oke. yang membuat tembakau hingga sampai detik ini tembakau cukup dikenal di dunia ini. Nah, Oke, di museum ini titipannya. ada beberapa koleksi. Ini jenis tembakau Delhi yang memang punya sejarah di Indonesia, di Sumatera Utara ini. Sayang tembakau ini sudah mulai pupus. Justru tembakau ini sudah banyak ditanam di Amerika sana, seperti di Brasil. Sayang sekali ya Pak. Sayang sekali. Beruntunglah Jember dinobatkan oleh Belanda tempo dulu, dikenal dengan perempuan-perempuan tangguh di balik tembakau itu Jember. Wes. Nah, itu yang menjadikan budaya masyarakat Jember menurut saya giat bekerja, pekerjanya tangguh, nggak tahu siang, sore, bahkan tengah malam pun. Ulet sekali ya? Itu Jember dikenal karena ketangguhannya itu, sehingga dikenal Sekali perempuan-perempuan tangguh ada di kota Jember. Sekali lagi saya ingin ngomong kepada kita semua, kepada Anda. Betul. Saya bangga sebagai orang Jember. Betul. Ini peta apa ini Pak? Nah, peta tua ini bisa bercerita karena sejarah tembakau di Indonesia itu asal muasalnya memang berangkat dari Sumatera Utara yang dikenal dengan tembakau Delhi-nya. Oh, awal di Indonesia memang tembakau Ya, dari Sumatera. Ada Sumatera Utara ini yang dikomandani oleh Jos Berni itu. Oke ya. Baru bergeser ke Klaten, Solo, Iya. yang dikenal dengan tembakau Vostelandenya. Oke. Baru bergeser lagi ke Besuki, Situbondo. Ya. Dari Besuki ke Bondowoso, dari Bondowoso ke Sukowono, Ya. ke Kalisat, baru di Jember kota ini. Pak, mohon maaf tanya. Ya, Ini kan Indonesia. betul. Berarti penghasil tembakau itu hanya ini dan ini. Iya, Di tanggal lain kenapa? tidak bisa. Oh, Karena ini keistimewaannya memang. Jadi tembakau kita ini kan memang Jember ini dikenal dengan tembakau Besuki Nausnya. Tembakau itu hanya khusus untuk bahan cerutu, tidak bisa untuk bahan rokok. Dan tanah yang terpilih oleh Belanda tempo dulu, menurut hemat kami, karena memang sejarah menyampaikan dulu memang tembakau Sumatera ini luar biasa. Ya, dari rappernya yang mendunia sampai detik ini, juga Vosterlanden ini juga sudah mulai pupus, baru di Jember ini yang bertahan. Kenapa? Belanda menemukan tanah Jember itu pertama karena kesuburan tanahnya yang berair dan iklim yang bagus untuk hasil perkebunan yaitu tembakau ini. Nah, bisa kita lihat bahwa ini adalah peta Indonesia. Ya, Tetapi kita bisa lihat sama-sama bahwa penghasil tembakau itu hanya ada 1, 2, dan 3. Jember. Begitu beruntungnya kita sebagai orang Jember yang terkenal menghasilkan tembakau dan hanya untuk kepentingan cerutu. Betul. Tidak bisa Keren untuk bahan sekali. rokok. Keren. Lanjut kita akan Oke. tetap menelusuri Museum Tembakau. Ya. Ini saya orang Jember sering lihat ini Pak, tapi gede. Iya, iya. Ya, ini salah satu miniatur gudang Atak. Ini adalah gudang tempat proses pengeringan tembakau Besuki Naus. Tembakau khusus untuk bahan cerutu. Jadi proses pengeringan tembakau Besuki Naus ini tidak dipanaskan di bawah sinar matahari. Tetapi diproses di gudang yang namanya gudang Atak ini selama 21 hari sampai 25 hari. Oh, di gudang ini Pak ya? Iya. Dan saya sering melihat bangunan ini dalam bentuk aslinya. Dan ini semuanya terbuat dari bambu. Betul, Pak ya? betul. Terbuat dari bambu. Jadi makanya benar kalau Museum Tembakau itu hanya ada satu. Iya. Ya, di Jember. Iya, di Jember. Di dunia loh. Di seluruh dunia itu hanya ada satu di Jember. Luar biasa.
Ini Cak Loto beberapa jenis tembakau di beberapa daerah kita juga dikoleksikan di sini. Ini dari masing-masing jenis ini ya? Ya, masing-masing jenis. Mulai dari Jawa sampai luar Jawa kita koleksikan di sini. Oke, Ya. sudah berbentuk rajangan Ya. dan memang untuk tembakau ini Pak ya, tembakau. Betul. Jadi Ya. rokok itu nggak hanya sekedar daun, tetapi kalau untuk masyarakat kita itu ada campuran-campurannya rempah gitu Pak ya. Ya, sebagai rempah-rempah itu yang sekarang udah mulai lagi in juga gitu. Ya, inilah Jember. Kita harus bangga, Cak Loto, Ya. sebagai masyarakat Jember, karena Jember itu punya kearifan lokal yang luar biasa. Yang mana kita punya tembakau khusus untuk Bancur itu yang bernama tembakau Bispinaus, dan kita juga punya tembakau kasturi. Tembakau ini khusus untuk bahan rokok, bahan pokoknya. Selain untuk rokok, kita sudah sama-sama mendengar penjelasan dari beliau tentang Kabupaten Jember juga sangat menghasilkan tembakau yang hanya khusus untuk cerutu. Makanya nggak kaget kalau kita setiap tahunnya ada event Jember Kota Cerutu Indonesia dan Betul. tepatnya di Jember. Betul. Ini juga ya Pak ya? Ya, ini juga semua tembakau semua. Oke, kita lanjut. pamerkan di Museum Tembakau. Kita lanjut ke sebelah. Oke. Ada berapa lantai Pak untuk Museum Ada Tembakau? 2 lantai, Cak Loto. Jadi di atas ini galeri dan perpustakaan. Wih, Ya, ini Ini foto-foto foto-foto keren Tempo ini. dulu. Ya. wih, ini Jadi foto. ekspor kita dulu seperti ini. Ya. Dulu ekspor tuh lebih banyak pakai kereta api. Sekali ekspor tuh bisa sampai 25 kontainer, 30 kontainer. Itulah Jember, Cak Loto. Wih, keren. Museum Ya. Tembakau ini. Kita menuju ke lantai 2 dan di jalan tadi kita bisa melihat foto-foto yang sangat mempunyai nilai sejarah yang luar biasa. Betul. Oh Ya, Pak, ini kok terlalu banyak menggunakan bambu ya di sini ya? Ya memang konsep Museum Tembakau ini kan konsepnya memang gudang atak ya. Sehingga kita desain sedemikian rupa gimana nuansa ini kita masuk di museum kayak masuk Yang di miniatur dalam tadi. gudang ya, di dalam Jadi gudang seolah-olah pengering kita gitu. berada Ada di di gudang gudang. pengering. Oke. Betul. Nah, kita sudah di lantai 2. Ya. Nah, kita bisa menyaksikan berbagai lukisan di sini, Pak. Yang lukisan yang menggambarkan tentang apa saja yang berhubungan dengan tembakau. Ya, mulai proses perajangan ya ada di galeri di lantai 2 ini. Oke. Jadi dari lukisan ini kita bisa melihat bagaimana proses tanamnya, proses Iya, panennya, sampai betul. pembuatan juga bisa Betul. diaplikasikan melalui lukisan. Dan juga Lukisan-lukisan. foto-foto yang luar biasa. Betul. Nah, ini yang keren ini. Nah, Ini termasuk tari labakunya ini ya. ini Sebetulnya ini bisa menjadi tari khas Jember. Ya. Karena memang dari sisi historis orang dulu kalau mau tanam tembakau itu biasanya supaya orang merasa bergembira. Orang tanam tembakau itu kan harus gembira Ya. orangnya ya, harus senang karena filosofinya satu. Rawatlah aku seperti merawat bayi itu petani tembakau. ini adalah lukisan tari labaku, tari khas Kabupaten Jember. Kabupaten Jember. Ini selalu dibawakan di acara-acara event tingkat kabupaten. Pasti yang akan ditampilkan adalah tari labaku sebagai bukti bahwa tari ini menggambarkan bagaimana tembakau di kehidupan masyarakat Jember. Luar biasa. Nah, kalau di lantai 2 ini kita banyak akan kita menemui hasil-hasil dari semacam lukisan, foto-foto yang menggambarkan tentang tembakau. Betul. Dan juga ini adalah juga perpustakaan. Selain museum, Museum Tembakau ini juga menyediakan perpustakaan yang isinya adalah buku-buku mengenai budidaya, hasil pertemuan, perkebunan yang hasil ada di pertemuan. Jember. Dan pastinya tentang buku tembakau. Iya. Dan juga, wow, ini cerutu mana nih Pak? Ya ini cerutu Jember ini. Oke, Ya, cerutu Jember. Seperti yang saya bilang tadi bahwa Jember kota cerutu Indonesia. Dan ini adalah salah satu buktinya bahwa ini adalah cerutu produk kebanggaan Kabupaten Jember. Betul. Pin Sigar. Pinsiga. Ya. Selain cerutu, ini kok ada rokok juga ini Pak? Ya, jadi gini Cak Loto, jadi museum ini memang asal muasalnya kan hanya sebagai etalasenya UPT pengujian sertifikasi mutu barang lembaga tembakau. Jadi dengan adanya museum ini kita memberikan informasi Ya. terkait dengan layanan kita pada masyarakat.
Jadi kita punya lab uji, Iya. punya penguji visual tentang ekspor tembakau ada di Museum Tembakau ini, kita bisa memberikan informasi terkait layanan kita pada masyarakat seperti itu. Oh, ini Ya, rokok Jadi yang ini- biasa kita temui nih. betul. Jadi rokok ini hasil uji kita. Ini saya melalui lorong yang katanya Pak Sunito, ini lorong yang bersejarah banget ini. Benar. Kita bisa melihat kanan ini adalah buku-buku yang luar biasa nih. Buku-buku lama yang bercerita tentang tembakau ini. Semua lengkap di sini. Jadi monggo adik-adik siswa, mahasiswa. Boleh ya Pak ya? Oh, boleh di sini. Di Jadi sini boleh. masuk museum itu harapannya kan juga ketika keluar dari museum kita membawa sesuatu ilmu yang baru kita dapatkan dari museum. Nah, yang membuat museum tembakau ini menjadi lengkap adalah museum tembakau juga menyediakan perpustakaan. Betul. Dimana kita bisa mencari ilmu di sini Betul. dan ini waduh, ini luar biasa ini. Ini sangat luar biasa. Betul. Dan samping kiri ini adalah peralatan lama ya Pak. Iya, peralatan kuno lama. yang membantu dalam hal urusan tembakau. Urusan tembakau. Oke, gitu, oke. gitu. Wow. Seperti itu. Keren, keren, keren. Ini alat apa aja nih Pak? Ya, ini semua alat-alat yang berkaitan dengan tembakau. Ya, ini garisan-garisan tempo dulu. Kalau kita mau uji tembakau kan harus diuji panjang, pendeknya itu kan harus diuji. Tempo dulu aja sudah Iya. menggunakan peralatan yang luar biasa. Nah, Iya. ini saya pernah lihat ini Pak Sunito. Ini iya. untuk kerajang ya? Ini alat untuk merajang tembakau. Iya, alat Ini rajang. apa tajam sekali loh nih? Oh iya, Tajam sekali. ini sangat tajam sekali ini. Jadi yang punya hanya petani-petani tembakau rajangan. Iya. Jadi saya pernah lihat itu di video itu. Jadi tembakau Iya. puluhan daun gitu langsung keras Iya, gitu ya. gitu. Jadi emang tembakau itu mungkin secara ini belum bisa diteknologikan ya. Semua itu dalam bentuk manual ya. Iya, iya, Karena iya. tembakau itu tidak bisa kita pakai mesin, mungkin itu akan mempengaruhi mutu. Karena itu tadi ya, rawatlah aku seperti merawat bayi. Betul. Nggak ada kan rawat bayi pakai robot? Nggak ada. Jadi kalau terlalu keras, terlalu panas, akhirnya Ini untuk keringnya kelinting ini ya? dadakan. Ini Ya. untuk kelinting ini, Ini untuk alat kelinting tuh ini. linting, cerutu, buat cerutu, Iya, gitu iya, ya. Itu kalau dulu kan begini. Ya, redek udah Iya, jadi. sudah jadi. Baru kita kasih wrappernya gitu. Semua ini peralatan-peralatan ini. Ini semua peralatan-peralatan tembakau Oh, ini. jadi Ya. lebih banyak bahwa saya benar-benar yakin ternyata bahwa Betul. untuk satu batang rokok itu Ya. ternyata sejarahnya luar Sangat biasa. panjang sekali, Mas Noto. Oh, ini Iya. limbah daun tembakau. Limbah daun tembakau. Jadi tembakau kering ini diproses dengan proses distilasi, muncullah asiri daun tembakau ini. Yang tentunya asiri itu bisa jadi parfum. Serius Pak, ini parfum? Iya, ini parfum daun tembakau. Ya, Lonto bisa gimana aromatiknya, bisa jadi asap cair sebagai pengawet kayu. Ini parfum dari daun daun tembakau. tembakau. Ya, ini harapannya kita ingin merubah mindset masyarakat dengan adanya diversifikasi produk ini, bahwa tembakau itu tidak hanya untuk rokok dan cerutu, pemirsa. Saya tidak akan pernah percaya Iya. kecuali Pak Sunito yang mempunyai museum dan erat kaitannya dengan sejarah tembakau Iya. berbicara kepada saya menjelaskan bahwa ini adalah parfum dari daun tembakau. Iya. Kalau bukan beliau yang ngomong, saya tidak akan Iya. percaya. Betul. Wanginya luar biasa. Iya. Wanginya luar biasa. Ya, ini salah satu bukti ya bahwa diversifikasi produk kita sudah bisa menemukan sesuatu dari tembakau. Kita ingin merubah mindset masyarakat masyarakat Bahwa tembakau itu tidak tidak hanya hanya untuk rokok dan cerutu ternyata, sehingga limbah itu dari sisi ekonomi juga bisa diangkat. Keren. Tidak dibuang begitu saja, bisa diproses ulang menjadi bahan ekonomi yang juga tidak kalah mahalnya. Iya, Asiri daun tembakau ini, Mas, per liter bisa 19 juta. wow. Nah, Ekspornya itu 90 juta. Itu ngeri. dulu, apalagi sekarang. hmm, Nah, ini yang mungkin ke depan harus kita jaga. keliling udah. Sebagian kecil lah. Saya sudah melihat dan sudah ditemani Pak Sunito. Siap. Sekarang waktunya saya akan ngobrol dengan Anda. Oh, siap. Saya masih penuh dengan Terima banyak kasih. pertanyaan tentang Museum Baik, Tembakau. Baik, terima kasih. Kami tunggu.
Di balik stigma yang sering melekat, tembakau juga dimanfaatkan dalam berbagai produk lain, mulai dari riset hingga pengembangan produk turunan bernilai guna. Saya di sesi ini akan ngobrol lebih dalam, akan tanya-tanya lebih dalam tentang Museum Tembakau. Dengan siapa? Pastinya ya tetap dengan Bapak Sunito. Pak, mohon maaf dan alhamdulillah jenengan masih tetap semangat untuk menemani saya memberikan informasi yang sangat luar biasa. Siap. Museum Tembakau ini mulai tahun berapa? Ya, Museum Tembakau ini berdiri sejak 1 Juli 2014. Sekarang apa sih Pak yang membuat ada niatan untuk membuat Museum Tembakau? Apa harapannya? Maksudnya apa niatnya untuk Tujuannya gitu. tujuannya? Baik Mas Cak Loto ya. Asal muasal untuk mendirikan museum ini sebetulnya dulu Bu Desa itu ya yang punya mimpi karena kita punya perpustakaan gitu. Apakah tidak mungkin untuk mendirikan museum gitu? Ada museum dan perpustakaan. Tujuan awal sebetulnya museum ini sebagai etalasenya UPT aja. Artinya lewat museum kita bisa memberikan informasi pada pengunjung yang datang di Museum Tembakau ini terkait dengan layanan kita. Itu asal muasalnya kita. Pak Sunito, ini sekaligus juga informasi pada masyarakat. Ya. Museum Tembakau ini bukanya setiap hari apa dan jam berapa? Baik, jadi Museum Tembakau ini dibuka mulai jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Gitu. Hari Senin hingga hari Jumat. Untuk Sabtu Minggu kita tentatif aja. Kalau ada kunjungan ya kita layani. Dengan adanya Museum Tembakau di Kabupaten Jember, Betul. Apa efeknya untuk kabupaten ini sendiri menurut Pak Sunito? Ya menurut saya kita punya kearifan lokal yang luar biasa ini. Sejarahnya memang cukup panjang. Kearifan lokal kita ini harus tetap terjaga menurut saya. Karena mau tidak mau, kalau melihat dari riset Belanda tempo dulu menemukan Jember itu sangat luar biasa. Artinya Jember itu dikenal dengan tembakau besuki nausnya tuh sangat luar biasa hingga detik ini menurut saya, karena memang pasar Eropa, Amerika sampai sekarang ini masih mengidolakan tembakau yang namanya tembakau besuki naus yang memang khusus untuk Banjerutu itu. Jember itu masih jadi idola menurut saya sampai detik ini. Tadi ada yang menarik Pak Sunito. Baik. Nah, ini saya bawa, memang ini kayaknya nanti saya kembalikan. Betul. Minyak atsiri. Iya. Nah, selama ini banyak pandangan masyarakat tentang bahayanya tembakau. Rokok dalam arti. Nah, ketika pengunjung masuk ke Museum Tembakau, pengunjung banyak mengerti tentang sejarah tembakau dan kemudian di pintu mau keluar, ada edukasi tentang bahwa tembakau tidak hanya untuk rokok. Tembakau ternyata juga bisa digunakan bukan untuk rokok. Nah, apa pada akhirnya pandangan pengunjung yang ke sini tentang tembakau itu sendiri setelah melihat ternyata ada sesuatu yang menarik dari daun tembakau? Apa menurut Cak Sunito dari pandangan pengunjung yang sudah pernah ke sini? Ya, dia merasa terheran-heran gitu ya, karena pada umumnya tembakau itu kan hanya untuk rokok dan cerutu gitu. Ternyata begitu masuk di Museum Tembakau, memang Museum Tembakau ini menurut saya media ya, tempat pembelajaran, ya edukasi lah ya. Karena kalau melihat limbah tembakau itu kan luar biasa, Mas. Dibuang begitu saja. Akhirnya pimpinan tuh berpikir, apakah tidak bisa untuk yang lain gitu. Maka kita mencoba bekerja sama beberapa teman-teman akademisi, baik dari Universitas Brawijaya, UPN Surabaya. Ditemukanlah atsiri daun tembakau yang diproses dengan proses distilasi dalam bentuk daun kering. Biasanya atsiri itu kan nilam ya. Nilam. Prosesnya kan biasanya daun basah ya, segar, langsung diproses untuk mencari atsirinya itu. Ternyata beda dengan tembakau. Justru daun kering yang diproses dengan proses distilasi, muncullah atsiri daun tembakau. Harganya luar biasa loh. Itu atsiri daun tembakau itu per liter bisa 19 juta loh. Bayangan. Nah, kalau ini bisa dimanfaatkan ke depan, sehingga
dengan munculnya diversifikasi produk kita ini, kita ingin merubah mindset masyarakat ini bahwa tembakau itu ternyata tidak hanya untuk rokok dan Betul cerutu. sekali. Ini kan luar biasa. Ya, luar biasa. Museum Tembakau. Kalau menurut jenengan, seberapa pentingnya keberadaan Museum Tembakau ini untuk generasi muda, khususnya generasi muda atau pemuda-pemuda arek-arek Jember? Betul. Apa menurut jenengan motivasi dan keberadaan Museum Tembakau itu seperti apa? Oh, baik, terima kasih Cak Londo. Ini pertanyaan yang luar biasa menurut saya, sangat luar biasa. Jadi dengan hadirnya Museum Tembakau ini, paling tidaklah monggo masyarakat Jember bisa hadir, bisa belajar banyak di Museum Tembakau. Karena terus terang, Jember punya sejarah yang memang cukup panjang terkait dengan kita punya kearifan lokal. Kenapa Kabupaten Jember punya logo daun tembakau? Ya. Ini tidak sedikit orang yang tahu ya, banyak sekali bahwa hanya taunya Kabupaten Jember logonya daun tembakau. UNED pun logonya juga daun tembakau. UNED pun juga logo daun tembakau. Poltek pun juga logo daun tembakau. Tapi tidak banyak orang mengkaji hal itu. Padahal itu penting ya. Ini sejarah ini menurut saya yang perlu disampaikan untuk regenerasi kita, bahwa apa sih yang mengangkat Jember ini sejak tempo dulu sehingga Kabupaten Jember punya logo daun tembakau, karena salah satu kearifan lokal yang berikan dampak baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya itu berangkat dari daun tembakau itu. Tembakau yang namanya tembakau besuki naus. Tembakau yang memang khusus untuk bancerutu. Pasar kita Eropa, Amerika. Banyak yang bilang bahwa daun tembakau itu adalah daun emas. Iya. Nah, keberadaan Museum Tembakau ini di Kabupaten Jember seharusnya juga membuka minat yang luar biasa untuk generasi muda, khususnya orang-orang Jember, untuk datang ke sini, untuk melihat secara langsung, agar kamu bisa menjadi merasa bagian dari Jember yang bangga karena dengan Jembernya, karena sesuatu yang hanya dimiliki orang Jember, yaitu daun emas itu tadi, Daun emas tembakau. Ya. Jadi memang ada istilah yang populer di Kabupaten Jember adalah dengan bahasa Madura, montak nanem tembak bak bekoh, benereng lake. Benereng Jadi lake. maksudnya kalau tidak menanam tembakau berarti kamu bukan laki-laki. Betul. Karena dengan resiko perawatan yang luar Betul. biasa. Kalau kita sama-sama tahu bahwa tembakau ini kan kata-katanya agak ngeri gitu kan. Betul. Maksudnya larinya kan gitu. Ya. Kan rokok membunuhmu karena terbuat dari tembakau. Nah, Ya. apakah keberadaan Museum Tembakau ini, posisinya aslinya Museum Tembakau ini di mana sih? Ya. Apakah dia memang mau mengcounter anggapan masyarakat tentang betapa bahayanya tembakau, atau menjawab bahwa tembakau tidak hanya seperti itu? Gimana posisi Museum Tembakau itu aslinya di mana? Ya, baik. Sebetulnya Museum Tembakau itu ingin berikan edukasi ya, pelajaran, pengetahuan mungkin ya tentang tembakau. Sehingga hadirnya tembakau ini dengan apa yang disampaikan Cak Londo tadi, kita ingin merubah ya mindset masyarakat itu bahwa tembakau itu sebenarnya tidak hanya untuk rokok dan cerutu. Oke. Sehingga hasil diversifikasi produk kita ini menghasilkanlah asiri daun tembakau itu yang prosesnya menurut saya sangat sederhana ya, dengan proses distilasi muncullah asiri daun tembakau itu. Itu yang dianukan ke masyarakat. Jadi goalnya di museum, apa sih goalnya di museum? Pasti pertanyaannya orang seperti itu. Ya goalnya adalah diversifikasi produk tembakau itu. Jadi kita menyampaikan bahwa ternyata tembakau itu tidak hanya untuk rokok dan cerutu, itu yang sampaikan. Bisa asiri tembakau itu bisa jadi parfum, jadi pestisida, jadi asap cair dan lain sebagainya, bisa jadi briket dan banyak lain lagi gitu yang ada di museum. Monggo kalau memang lebih jelasnya bisa hadir aja di Museum Tembakau. Menurut saya seperti itu. Kunjungan singkat tetapi sangat padat menurut saya, padat karena banyak sekali hal-hal yang baru saya temui di sini. Padahal saya perokok aktif. Tapi saya baru mengetahui ini sesuatu tentang tembakau itu di Museum Tembakau. Nah, saya rasa sudah cukup kita ngobrol dengan Pak Sunito. Beliau tadi sudah mengajak kita untuk berjalan, menemani untuk menjelaskan tentang ini itu di Museum Tembakau. Sekarang sudah waktunya saya undur diri, Pak. Baik, terima kasih. Saya mau mengucapkan banyak terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Cak Londo sudah hadir di Museum Tembakau. Thank you. Luar biasa.
Tembakau telah menjadi sumber penghidupan bagi ribuan keluarga di Jember. Sebuah mata rantai ekonomi yang tumbuh bersama rakyatnya. Tembakau telah membentuk Kabupaten Jember di masa lalu. Dan dari museum ini, kita bisa belajar bagaimana sejarah bisa menjadi pijakan untuk di masa depan. Karena memahami masa lalu adalah cara terbaik untuk kita menjaga masa depan. Inilah Museum Tembakau, aset dari Jember yang dijaga, dipelihara, dan terus diceritakan. Saya Cak Londo, sampai jumpa di Osirsan Journey selanjutnya.